matahari mulai terbenam di atas Jakarta, dan lampu-lampu kota mulai menerangi jalanan yang sibuk. Di tengah lalu lintas yang tak henti-hentinya dan panas yang menyesakkan, ada seorang pria duduk di pinggir trotoar, matanya tertuju ke tanah. Namanya Agus, seorang pengemis yang telah berkeliling kota selama bertahun-tahun, dengan mimpi dan harapan yang dulu kini hancur menjadi debu. Dia mengenakan pakaian compang-camping, dan kulitnya terbakar oleh matahari. Namun, di dalam dirinya, masih tersisa secercah martabat, nyala api kecil yang ia perjuangkan untuk tetap menyala, bahkan di tengah kemiskinan. Agus dulunya bekerja di sebuah pabrik tekstil kecil di pinggiran kota, namun krisis ekonomi menghantamnya seperti pukulan di perut. Pertama datang pemecatan, kemudian kehilangan rumah, dan akhirnya perpisahan dari keluarga. Sekarang dia hidup dari sumbangan sesekali dari orang-orang yang lewat, duduk di dekat pasar populer yang terkenal dengan kios buah-buahannya dan pedagang kaki lima. Orang-orang berlalu dengan cepat, jarang melihat ke arahnya. Hingga pada hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tengah kerumunan, muncul seorang pria berpakaian rapi, berjalan dengan langkah besar dan penuh keyakinan. Dia mengenakan setelan linen putih, sesuatu yang tidak bisa diabaikan di tengah hiruk-pikuk jalanan. Tangannya sibuk, memegang ponsel sambil mencoba memasukkan dompet ke dalam sakunya. Dia tampak terganggu, tenggelam dalam percakapan penting. Saat mendekati Agus, pria itu tiba-tiba berhenti. Dia menatap pengemis itu dengan ekspresi yang memadukan rasa iba dan rasa penasaran. Namanya Dimas, seorang pengusaha muda sukses di sektor teknologi. Dimas selalu dikenal sebagai orang yang praktis, seseorang yang percaya bahwa kesuksesan datang dari kerja keras dan kecerdasan, namun belakangan ini, ada kegelisahan yang menyertainya. Kekosongan yang dia rasakan, meskipun kaya raya, membuatnya mempertanyakan nilai sejati dari segala sesuatu. Tanpa sepatah kata pun, Dimas mengambil uang kertas besar dari dompetnya dan mengulurkannya kepada Agus. Agus mengangkat matanya, terkejut dengan isyarat tersebut. Dia tidak terbiasa menerima sejumlah besar uang, apalagi dari seseorang dengan penampilan yang begitu berbeda. Ada sesuatu di mata Dimas, semacam hubungan sesaat yang membuatnya ragu. "Ambillah," kata Dimas, suaranya lembut namun tegas, masih memegang uang kertas itu. "Kamu bisa menggunakan ini." Agus mengambil uang itu dengan tangan gemetar, merasakan campuran rasa syukur dan kebingungan. Mengapa pria ini, yang tampak begitu jauh dari realitasnya, begitu dermawan? Dia ingin berterima kasih, tetapi kata-kata itu tak keluar. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk pelan. Dimas tersenyum tipis, nyaris tak terlihat, dan berbalik untuk melanjutkan jalannya. Saat mencoba memasukkan dompetnya, terganggu oleh ponsel yang berdering lagi, dompet itu terlepas dari tangannya dan jatuh tanpa suara ke tanah, tanpa dia sadari. Agus, yang masih meresapi kejutan dari sumbangan tadi, melihat dompet itu jatuh. Dia diam beberapa detik, tatapannya tertuju pada benda kulit halus itu. Waktu seakan berhenti. Dia bisa saja mengambilnya dan pergi, karena si jutawan sudah cukup jauh untuk tidak menyadarinya. Itu dompet mewah, dan berat uang di dalamnya hampir terasa dari kejauhan. Namun, sesuatu di dalam dirinya tak mengizinkannya. Dia bangkit dengan tergesa-gesa, berteriak untuk memanggil perhatian Dimas, namun suara bising sepeda motor dan pedagang kaki lima menenggelamkan suaranya. Pria itu semakin menjauh, bercampur dengan kerumunan. Agus menatap dompet di tanah. Di dalamnya, selain uang, mungkin ada dokumen, sesuatu yang lebih berharga dari yang dia bayangkan. Dia tahu dia harus mengembalikannya, tapi bagaimana dia bisa menemukan pria itu di tengah kekacauan Jakarta? Agus memegang dompet Dimas dengan tangan gemetar, merasakan beban fisik dan moral dari benda itu. Kulitnya lembut dan tampak mahal, sesuatu yang tidak mungkin dia miliki. Sejenak, dia berpikir tentang apa yang bisa dilakukan uang itu untuknya. Dia bisa makan makanan yang layak, membeli pakaian bersih, mungkin bahkan menyewa kamar sederhana untuk beberapa malam. Dengan satu tindakan sederhana, hidupnya bisa membaik, meskipun hanya sementara. Namun, setiap kali pikiran egois muncul, sesuatu yang lebih kuat tumbuh di dalam dirinya. Ada garis tak terlihat yang tidak bisa dia lewati. Dimas bukan hanya orang kaya, dia telah menunjukkan kemurahan hati yang jarang, sesuatu yang menyentuh hati nurani Agus dengan dalam. Mengapa dia harus menerima sesuatu yang bukan miliknya, terutama dari seseorang yang baru saja membantunya? Agus melihat sekeliling. Pasar jalanan ramai seperti biasa.
Kios buah bersinar di bawah lampu jalan, dan para pedagang berteriak mencoba menarik pelanggan. Aroma sate panggang dan bumbu pedas memenuhi udara. Ini adalah malam yang seperti malam-malam lainnya di Jakarta, tetapi bagi Agus, ada sesuatu yang berbeda dipertaruhkan sekarang. Martabatnya sedang dipertaruhkan. Dia menekan dompet itu ke dadanya dan mulai berjalan. Kakinya yang telanjang menginjak aspal yang panas, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan Dimas secepat mungkin. Semakin lama dia memegang dompet itu, semakin sulit untuk mengembalikannya. Sang jutawan sudah menghilang di kerumunan, tetapi Agus terus berjalan ke arah yang dia yakini terakhir kali melihatnya. Dia berjalan melewati jalan-jalan sempit yang penuh sesak, bertanya-tanya bagaimana dia akan menemukan Dimas di tengah kekacauan ini. Pria itu seolah-olah menghilang seperti debu di angin, tersapu oleh cahaya dan lalu lintas yang tak henti-hentinya di kota ini. Dia tidak tahu nama pria itu, hanya samar-samar mengingat wajahnya dan pakaian putihnya yang bersih, sesuatu yang tidak biasa di tengah kesederhanaan dan panasnya pasar. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Agus mulai merasa putus asa. Mungkin lebih baik menyerahkan dompet ini ke polisi, pikirnya. Namun, mengetahui sistem setempat, dia tahu itu mungkin bukan ide terbaik. Bagaimana jika petugas dengan pangkat rendah mengambil uangnya? Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dompet itu milik seseorang? Selain itu, Dimas tampaknya adalah seseorang yang penting. Kehilangan dompet itu bisa jauh lebih serius daripada sekadar kehilangan uang. Saat dia berjalan, mencoba memahami apa yang harus dilakukan, dia menabrak seorang wanita tua yang menjual teh di sebuah kios kayu kecil. Dia tersenyum padanya, dengan kelembutan yang jarang dirasakan oleh mereka yang hidup di jalanan. "Kamu tersesat, anakku?" tanyanya, dengan suara lembut tapi tegas. Agus ragu sejenak. "Saya sedang mencari seseorang." Wanita tua itu menatap dompet di tangannya dan kemudian melihatnya. Matanya menyipit sedikit, seolah-olah dia bisa melihat niatnya. "Terkadang, kita tidak hanya mencari orang lain. Kita sedang mencari diri kita sendiri." Agus terdiam. Kata-kata wanita itu bergema di dalam dirinya, menyentuh titik yang dia coba hindari. Dia tahu bahwa situasi ini lebih dari sekadar mengembalikan dompet. Ini adalah ujian bagi dirinya sendiri, kesempatan untuk mendapatkan kembali sebagian martabat yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dia berterima kasih kepada wanita itu dan melanjutkan perjalanannya, lebih bertekad dari sebelumnya. "Saya harus menemukannya," katanya berulang kali pada dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Dimas mulai menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Saat masuk ke dalam taksi, dia merogoh sakunya untuk mengambil dompetnya dan menyadari bahwa dompet itu hilang. Sesaat, dia berpikir mungkin dompet itu ada di saku lain, atau di tas yang dia bawa, tetapi segera kepanikan mulai melanda. Dompet itu tidak hanya berisi uang, tetapi juga kode penting untuk akun bank dan negosiasi bisnisnya. Dimas merasakan keringat dingin menetes di tengkuknya. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Tanpa kode-kode itu, dia bisa kehilangan jutaan dalam transaksi bisnis. Kembali ke pasar, dia berteriak kepada sopir taksi. Kendaraan itu berbelok tajam, mengubah arah di tengah lalu lintas malam Jakarta yang kacau. Dimas mencoba mengingat di mana dompetnya mungkin terjatuh, tetapi pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu waktu tidak berpihak padanya. Pasar itu dipenuhi orang-orang yang putus asa, dan jika seseorang menemukan dompetnya, kemungkinan untuk mendapatkannya kembali dalam keadaan utuh sangat kecil. Saat taksi mendekati pasar, kecemasan Dimas semakin besar. Dia bukan orang yang mudah panik, tetapi dia tahu kehilangan ini bisa menjadi bencana. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah kembali ke tempat semuanya dimulai, dengan harapan menemukan dompetnya, atau setidaknya petunjuk siapa yang telah menemukannya. Pasar Jakarta lebih ramai dari sebelumnya. Lampu-lampu kios berpendar, dan suara para pedagang yang menawarkan dagangan mereka bercampur dengan deru sepeda motor dan obrolan riuh. Agus terus menggenggam dompet itu, pikirannya berkecamuk. Dia tahu dia harus mengembalikannya, tetapi setiap langkah yang dia ambil untuk mencari Dimas terasa semakin berat. Dimas telah memberinya sejumlah uang beberapa menit sebelumnya, dan sekarang, dompet ini bukan hanya kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah kemungkinan keselamatan. Agus tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi orang-orang yang telah dia tinggalkan, istrinya, Sari, dan anaknya yang masih kecil, Bayu. Agus kehilangan kontak dengan mereka beberapa bulan lalu, setelah gagal menghidupi keluarganya. Sari, seorang wanita berhati kuat, telah berusaha mempertahankan kehidupan mereka ketika Agus kehilangan pekerjaan, tetapi penyakit ginjal kronis yang diderita Sari, yang membutuhkan perawatan mahal, telah menguras semua yang mereka miliki. Agus berjanji akan menemukan cara untuk kembali dengan bantuan, tetapi waktu berlalu, dan kemiskinan menjadi satu-satunya teman setianya. Setiap rupiah dalam dompet itu bisa berarti perawatan untuk Sari. Sebuah kesempatan baginya untuk bertahan hidup dan membesarkan Bayu. Rasa sakit karena jauh dari mereka begitu tak tertahankan, dan rasa bersalah itu menghantui Agus setiap hari. Agus berhenti di tengah jalan, napasnya terengah-engah, dan dompet itu terasa semakin berat di tangannya.
Dia melihat ke dompet kulit yang halus dan membukanya, melihat uang bernilai besar yang tertata rapi di dalamnya. Ada cukup uang di sana untuk menutupi biaya perawatan selama berbulan-bulan, mungkin bahkan lebih. Pikirannya bergejolak dengan kemungkinan itu. Dia menutup matanya sejenak, memikirkan Sari yang terbaring di ranjang, lemah dan tak berdaya, dan Bayu yang baru berusia 5 tahun, bergantung padanya untuk segala hal. Agus bisa saja meninggalkan pria yang memberinya uang dan menghilang, mungkin kembali ke desanya dan menyelamatkan keluarganya. Namun, di lubuk hatinya, ada sesuatu yang menahannya. Kejujuran yang diajarkan ibunya sejak kecil tak mengizinkannya memilih jalan yang begitu mudah namun salah ini. Jika dia mengambil keputusan itu akan menjadi pengkhianatan terakhir terhadap sisa martabat yang masih ia miliki. Agus menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Bagaimana mungkin dia bisa memilih antara menyelamatkan keluarganya dan kehilangan dirinya sendiri? Sementara itu, Dimas mulai merasa panik. Dia sudah berlari menyusuri jalan-jalan di sekitar pasar, bertanya kepada orang-orang asing apakah mereka melihat dompetnya. Pikirannya kalut. Bukan hanya uang yang hilang yang membuatnya khawatir, tetapi juga kode akses yang tersimpan di kompartemen rahasia dompet itu. Kode-kode itu terhubung ke rekening perusahaan dan pribadi yang, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa membawa malapetaka. Namun, kepanikan yang dia rasakan bukan hanya soal dompet yang hilang. Dimas telah menghabiskan beberapa bulan terakhir tenggelam dalam pekerjaannya, semakin menjauh dari istrinya, Nadia. Pernikahan mereka, yang dulu tampak tak tergoyahkan, sekarang mulai runtuh di depan mata mereka berdua. Nadia tidak lagi menunggunya pulang dari malam-malam kerja yang panjang, dan pertengkaran menjadi bagian dari keseharian. Nadia menuduhnya tidak peduli pada keluarga, terlalu terobsesi dengan pekerjaan. Dan Dimas, meskipun mencoba menyangkalnya, tahu bahwa Nadia benar. Hari ini, saat berbicara di telepon dengan Nadia, satu lagi dari percakapan dingin dan tegang mereka, dia menyadari betapa jauhnya dia tersesat dari orang yang paling ia cintai. Dia begitu terganggu dengan pekerjaan, tekanan bisnis, dan ketakutan akan kegagalan, sehingga dia mengabaikan hal-hal yang paling penting dalam hidupnya. Dimas mendapati dirinya terhenti di tengah pasar, dengan ponsel di satu tangan dan tatapan kosong. Dia merasa seolah-olah kehilangan segalanya, karirnya, istrinya, dan mungkin bahkan moralitasnya sendiri. Gagasan mulia yang dirasakan ketika memberi uang kepada seorang pengemis kini tampak seperti upaya putus asa untuk terhubung kembali dengan sesuatu yang murni, sesuatu yang mengingatkannya pada siapa dirinya sebelum kekacauan ini. Namun, pada saat yang sama, dompet itu adalah pengingat kejam bahwa hidupnya adalah rumah kartu yang siap runtuh kapan saja. Saya harus menemukannya, gumamnya pada dirinya sendiri. Saya harus menemukan cara untuk menyelamatkan semua ini sebelum terlambat. Saat Agus akhirnya melihat Dimas, pria dengan setelan putih itu sedang berdiri, tampak kelelahan dan putus asa, memperhatikan kerumunan yang lalu lalang tanpa tujuan. Hati nurani Agus terasa semakin berat, sementara dilema terus tumbuh di dalam dirinya. Di sana ada kesempatan untuk mengembalikan dompet itu dan melakukan hal yang benar. Namun, setiap langkah yang dia ambil, bayangan Sari dan Bayu muncul dalam benaknya. Mereka sangat membutuhkan dia. Tanpa uang itu, masa depan keluarganya mungkin akan hancur. Tuan! Agus akhirnya berteriak. Suaranya serak setelah berjalan begitu jauh dan bertarung dengan pikirannya sendiri. Dimas, masih linglung dengan masalah-masalahnya sendiri, menoleh ketika mendengar teriakan itu. Matanya bertemu dengan Agus, dan dia butuh beberapa detik untuk memproses apa yang dia lihat. Pria yang nyaris tidak dia ingat, pengemis yang dia beri uang, sedang memegang dompetnya. Agus mendekat dengan langkah lambat dan ragu, dompet itu masih erat digenggam oleh tangannya yang gemetar. Pikirannya terus berlari antara mengembalikan benda itu dan melarikan diri. Anda menjatuhkan ini, kata Agus dengan suara rendah, nyaris tenggelam oleh keramaian di sekitarnya. Dia mengulurkan dompet itu, tangannya masih gemetar dengan keputusan yang baru saja dia buat. Dimas cepat-cepat mengambil dompet itu, memeriksa isinya. Uang itu masih ada di sana, tetapi yang paling dia khawatirkan adalah kode-kode penting. Ketika dia membukanya sepenuhnya, dia menemukan semuanya utuh. Sebuah helaan napas lega lolos dari bibirnya, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang lain. Rasa bersalah. Dimas tahu hidupnya nyaman, tetapi juga penuh dengan kekurangan moral. Dan di depannya berdiri seorang pria, yang memiliki semua alasan untuk tidak mengembalikan dompet itu, namun bertindak dengan integritas yang dia sendiri ragu masih dia miliki. Kamu menyelamatkan hidupku, kata Dimas, masih dalam keadaan syok. Agus mencoba tersenyum, tetapi beban situasi masih menekannya. Dia tidak menyelamatkan keluarganya sendiri, dan sekarang satu-satunya kesempatan untuk melakukannya telah hilang. Dimas, masih terkejut dengan tindakan Agus, mengambil sejumlah besar uang dari dompetnya, lebih banyak dari yang dia berikan sebelumnya, dan mencoba memberikannya kepada Agus. Tolong, terimalah ini. Kamu melakukan sesuatu yang jarang dilakukan orang lain. Agus memandang uang itu, dan sejenak, godaan itu muncul kembali. Dia memikirkan Sari dan Bayu. Tapi kali ini,
Itu bukan hadiah. Itu adalah pertukaran yang adil. Dan mungkin, ini bisa dia terima. Dengan air mata di matanya, Agus menerima uang itu dan, dengan suara rendah, berkata, "Ya terima kasih, Tuan. Ini akan menyelamatkan keluargaku." Dimas, terharu, tidak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia menyadari bahwa kekayaannya tidak mendefinisikan dirinya. Mungkin, seperti pria di hadapannya ini, dia membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri. Keduanya, dalam diam, pergi dengan jalan masing-masing, membawa beban dari keputusan mereka. Tapi sesuatu telah berubah dalam diri mereka berdua, dengan cara yang bahkan uang tidak bisa mengubahnya. Malam telah sepenuhnya turun di Jakarta, dan lampu-lampu kota tampak bersinar lebih terang sekarang ketika ketegangan hari mulai mereda. Agus berjalan perlahan di jalanan, menggenggam uang yang diberikan Dimas padanya. Jumlah yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan, terasa berat tidak hanya di tangannya, tetapi juga di hatinya. Dia tahu bahwa itu akan mengubah segalanya. Sari, istrinya, akhirnya bisa menerima perawatan medis yang sangat dibutuhkan. Bayu, putranya, akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan ibunya di sisinya. Namun, pada saat yang sama, ada perasaan aneh yang tetap bersamanya. Uang yang sekarang dia miliki bukanlah hasil dari pencurian, tetapi Agus juga tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah secara permanen dengan uang itu. Uang itu akan membantu menyelesaikan sebagian masalah, tetapi setelah itu bagaimana? Apa yang akan dia lakukan untuk memastikan bahwa Sari dan Bayu tidak perlu mengalami hal ini lagi? Dia perlu menjadi lebih dari sekadar pria yang hidup dari peluang sesaat. Agus menarik napas panjang saat melewati jalan yang sepi, jauh dari keramaian pasar. Sebuah warung makanan menjual nasi goreng, dan aroma lezat nasi goreng bercampur bumbu memenuhi udara. Dia berhenti dan membeli seporsi dengan sebagian uang yang diberikan Dimas. Itu adalah makanan hangat dan layak pertama yang akan dia makan dalam beberapa hari. Duduk di bangku kayu di pinggir jalan, sambil makan, pikirannya terus berkeliaran. Apakah Dimas bahagia? Dia memperhatikan sesuatu di mata pria itu yang bukan hanya rasa terima kasih. Ada juga kelelahan, keputusasaan, seolah-olah beban dunia ada di pundaknya. Meskipun memiliki semua kekayaan yang dimilikinya, Dimas tampak sama tersesatnya seperti dia. Di sisi lain kota, Dimas duduk di kursi belakang mobil dengan sopir, menuju pulang setelah hari yang penuh di pasar. Dompet itu kembali berada di sakunya, dan kode-kode serta dokumen-dokumen selamat, tetapi pikirannya jauh dari merasa tenang. Kata-kata Agus terngiang di kepalanya, "Ini akan menyelamatkan keluargaku." Dimas melihat keluar jendela, mengamati gedung pencakar langit yang mendefinisikan Cakrawala Jakarta. Dia telah bekerja tanpa henti untuk membangun sebuah kerajaan, sebuah perusahaan teknologi yang membawanya kekayaan dan pengakuan. Tetapi apa yang tersisa dari kehidupan pribadinya? Dia memikirkan Nadia, istrinya, yang mungkin sudah di rumah sendirian, menunggu malam yang tak pernah datang. Hubungan di antara mereka telah merenggang. Dimas terbenam dalam pekerjaannya, mungkin karena takut menghadapi apa yang sebenarnya sedang gagal. Saat tiba di apartemen mewahnya di pusat kota, Dimas masuk dengan tenang. Lampu-lampu menyala, dan dia tahu bahwa Nadia ada di sana. Saat dia masuk, dia menemukannya di ruang tamu, duduk di sofa, membaca buku. Ada sesuatu di matanya yang langsung dia kenali, kelelahan yang sama yang dia lihat pada dirinya sendiri, kelelahan dari seseorang yang telah berjuang terlalu lama, tanpa lagi tahu untuk apa. Nadia mengangkat pandangannya dari buku ketika Dimas masuk, dan keheningan di antara mereka terasa begitu nyata. "Kamu terlambat lagi," katanya tanpa emosi, seolah-olah itu sudah menjadi hal yang biasa. "Ya, maaf," jawab Dimas, melepas sepatunya dan meletakkan tas kerjanya. Dia tahu bahwa permintaan maaf itu tidak lagi berarti bagi Nadia. Janji-janji yang diingkari telah menumpuk seperti jam-jam lembur. Dimas duduk di sampingnya di sofa, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa perlu berbicara, untuk membuka hatinya, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Dia menatap Nadia, mencoba menemukan di dalam dirinya apa yang dulu mereka miliki, tetapi itu sulit. "Aku mengalami hari yang aneh," dia memulai dengan ragu. "Aku kehilangan dompetku." Seorang pengemis menemukannya dan mengembalikannya. Nadia mengangkat alisnya, terkejut. "Dia mengembalikannya? Meskipun ada banyak uang dan hal-hal lain di dalamnya?" "Ya," jawab Dimas, masih terkejut dengan apa yang terjadi. Dia bisa saja melarikan diri dengan itu. Dia bisa menggunakan uang itu untuk menyelamatkan keluarganya. Dia memberitahuku bahwa istrinya sedang sakit, membutuhkan perawatan. Tapi dia memilih untuk mengembalikannya. Nadia menutup bukunya dan menatap langsung ke arahnya. Dan mengapa dia melakukan itu? Itulah pertanyaan yang terus menghantui Dimas sejak dia meninggalkan pasar. Mengapa pria itu, yang jelas-jelas lebih membutuhkan daripada dirinya, mengembalikan sesuatu yang sangat berharga? "Aku tidak tahu," jawab Dimas jujur.
Mungkin karena dia masih memiliki sesuatu yang telah kita hilangkan. Nadia menatapnya dalam-dalam, dengan ekspresi yang mencampurkan kesedihan dan pemahaman. Sesuatu yang telah kita hilangkan. Dia mengulanginya, dan untuk sesaat, keduanya terdiam, merenungkan apa arti dari hal itu. Kenyataannya adalah bahwa selama ini Dimas berpikir bahwa kekayaan dan kesuksesannya akan menyelesaikan segalanya. Namun dalam pertemuan singkat dengan Agus, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang, kejujuran, kemanusiaan, dan cinta bagi orang-orang yang benar-benar penting. Dan dia sedang kehilangan semua itu. Aku tidak ingin kehilanganmu, kata Dimas, memecah keheningan. Suaranya rendah, dipenuhi dengan kerentanan yang belum pernah dia tunjukkan dalam waktu yang lama. Nadia menatapnya, matanya berkaca-kaca, tetapi tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Mereka saling memandang, seolah-olah akhirnya bisa benar-benar melihat satu sama lain setelah sekian lama terpisah. Mungkin sudah saatnya kamu berhenti mencoba menyelamatkan dunia di luar sana, dan mulai menyelamatkan apa yang ada di sini, katanya, meletakkan tangannya di dada Dimas, di atas jantungnya. Kembali ke jalanan Jakarta, Agus selesai makan dan membersihkan tangannya di celana kotor. Dia masih memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Uang yang dia miliki bisa menjamin perawatan Sari untuk sementara waktu, tetapi dia tahu bahwa dia membutuhkan solusi yang permanen. Dia perlu mengubah hidupnya agar tidak pernah lagi berada dalam situasi seperti ini. Berdiri dari bangku kayu, Agus membuat keputusan, dia akan kembali ke desanya, ke keluarganya. Dia tidak bisa lagi jauh dari mereka. Jika dia harus memulai kembali, biarlah itu di samping orang-orang yang benar-benar berarti. Dia akan menggunakan uang itu untuk menyelamatkan Sari, tetapi janji yang sekarang dia buat pada dirinya sendiri adalah untuk berjuang agar mereka tidak pernah lagi bergantung pada keberuntungan atau kedermawanan orang lain. Dengan langkah yang mantap, dia mulai berjalan menuju stasiun kereta, dengan hati yang berat, tetapi penuh harapan. Jalan di depannya tidak pasti, tetapi kali ini, dia tahu kemana tujuannya. Agus tiba di stasiun kereta pada larut malam. Peron itu sederhana, dengan hanya beberapa penumpang yang menunggu kereta terakhir yang akan membawa mereka kembali ke desa-desa dan pinggiran kota di luar Jakarta. Suara kereta yang mendekat terdengar samar di kejauhan, bercampur dengan obrolan pelan dan deri rel yang berdecit. Dia memiliki cukup uang untuk membeli tiket sekali jalan ke desanya, tempat yang jauh, hampir terlupakan, di pinggiran Jawa. Sambil menunggu kereta, Agus merasakan campuran emosi, lega karena akhirnya dalam perjalanan pulang, tetapi juga cemas tentang apa yang menunggunya di sana. Dia telah meninggalkan keluarganya berbulan-bulan yang lalu, tanpa bisa menjamin perawatan untuk Sari. Bagaimana keadaan Sari sekarang? Dan Bayu, yang tidak pernah dia lihat sejak dia pergi, apakah dia masih mengingat ayahnya? Cahaya kereta muncul dari kegelapan, menerangi peron dengan samar. Agus menggenggam erat uang di tangannya, seolah-olah nilai fisiknya adalah satu-satunya jaminan bahwa dia bisa mengubah penderitaan keluarganya. Dia naik ke gerbong, duduk di dekat jendela. Saat kereta melaju, dia memperhatikan pemandangan kota yang perlahan berubah menjadi desa-desa dan ladang, sementara tangannya yang berkeringat mencerminkan ketegangan seorang pria yang membawa beban harapan dan keraguan. Beberapa jam kemudian, kereta Agus tiba di tujuan. Stasiunnya jauh lebih sederhana daripada stasiun di Jakarta, dengan hanya sedikit orang yang turun dari gerbong. Dia berjalan perlahan menyusuri jalan-jalan desanya, kaki yang lelah dan pikiran penuh dengan harapan. Di kejauhan, dia melihat rumah-rumah kayu kecil dan ladang-ladang yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar keluarga di daerah itu. Disinilah perjalanannya dimulai, dan sekarang dia kembali, bukan sebagai pria yang kalah, tetapi sebagai seseorang yang bertekad untuk mengubah hidupnya. Ketika dia tiba di rumah kecilnya, dia merasakan gelombang kecemasan. Pintu terbuka sedikit, dan dia masuk perlahan, matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan di dalam. Di sudut ruangan, di atas tempat tidur sederhana, ada Sari. Dia tampak lebih lemah dari yang diingat Agus, kulitnya pucat dan matanya cekung, tetapi masih ada cahaya dalam dirinya, kekuatan yang tidak pernah hilang meskipun keadaan sulit. Di samping tempat tidur, Bayu tidur nyenyak, meringkuk di atas tikar kecil. Sari, I Agus berkata dengan suara bergetar, mendekatinya perlahan. Dia membuka matanya dan, untuk sesaat, menatapnya seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Agus, itu kamu? Dia berlutut di sampingnya, memegang tangannya yang lemah. Ini aku, Sari. Aku berhasil. Aku kembali, dan aku membawa bantuan. Sari mencoba tersenyum, meskipun terlalu lemah untuk bergerak. Aku tahu kamu akan kembali. Aku selalu tahu. Dengan mata yang dipenuhi air mata, Agus mengeluarkan uang dari sakunya dan menjelaskan rencananya untuk mendapatkan perawatan medis yang dia butuhkan. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun baginya kehadiran Agus di sisinya adalah harapan terbesar yang bisa dia miliki. Bayu terbangun tak lama kemudian, dan begitu melihat ayahnya, dia berlari ke arahnya, memeluknya sekuat tenaga dengan tangan-tangannya yang kecil. Agus memeluk putranya erat-erat,
merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seperti bagian dari keluarga lagi. Sementara itu, di sisi lain kota, Dimas menatap langit-langit kamar di apartemennya yang mewah, tidak bisa tidur. Dia telah berbicara dengan Nadia selama berjam-jam setelah kembali dari pasar, berusaha menghidupkan kembali sesuatu yang mereka berdua pikir telah hilang. Percakapan itu tidak mudah. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti usaha putus asa untuk menyembuhkan luka-luka yang telah diciptakan oleh waktu dan jarak. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Dimas, kata Nadia, suaranya lemah tapi tegas. Aku tidak bisa menjadi bayangan dalam hidupmu. Dimas terdiam sejenak, merasakan beban kesalahannya sendiri. Dia tahu bahwa Nadia benar. Nadia selalu berada di sisinya, mendukungnya selama kebangkitan perusahaannya. Tetapi seiring bertambahnya kesuksesan finansial, perhatiannya terhadap hal-hal yang benar-benar penting semakin berkurang. Dia tenggelam dalam pekerjaannya, berpikir bahwa dia sedang membangun masa depan untuk mereka berdua, tetapi melupakan untuk menjalani masa kini bersamanya. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ya aku Dimas, suaranya rendah, penuh dengan kejujuran yang jarang dia tunjukkan. Nadia menatapnya, lebih tenang sekarang, tetapi masih terluka. Mungkin sudah waktunya mencoba. Itu adalah usulan sederhana, tapi kuat. Dia tidak bisa memperbaiki semuanya sekaligus, tetapi dia harus memulai dari suatu tempat. Pertanyaannya adalah, dari mana harus memulai? Keesokan paginya, Dimas bangun lebih awal dari biasanya, dengan tekad untuk mengubah caranya melihat kehidupan. Duduk di ruang tamu, dia menyeruput kopi sambil merenungkan kembali prioritas-prioritasnya. Mengembalikan perhatian pada pernikahannya adalah langkah pertama, tetapi dia tahu bahwa ada hal lain. Pertemuan dengan Agus tidak bisa hilang dari pikirannya. Pria itu telah mengembalikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dompet. Dia menunjukkan kepada Dimas cerminan dirinya sendiri. Sebuah kehidupan di mana uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Dimas mengambil ponselnya dan menelepon asisten pribadinya, memerintahkannya untuk mencari informasi tentang Agus. Temukan dia. Dia bilang istrinya sakit. Aku ingin tahu bagaimana kita bisa membantunya. Asistennya, terkejut dengan perubahan sikap Dimas, berjanji untuk segera mulai mencari. Sambil menunggu jawaban, Dimas keluar untuk berjalan-jalan. Dia berjalan menyusuri jalan-jalan, memperhatikan kota seolah-olah melihatnya untuk pertama kalinya. Kebisingan lalu lintas dan orang-orang tidak lagi mengganggunya seperti sebelumnya. Dia merasa bahwa sesuatu di dalam dirinya telah berubah, sebuah keinginan untuk terhubung kembali, bukan hanya dengan Nadia, tetapi juga dengan kemanusiaan di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan dengan uang yang dia terima dari Dimas, Agus berhasil membawa Sari ke kota untuk memulai pengobatan. Para dokter mengatakan bahwa meskipun kondisinya parah, masih ada harapan, terutama dengan perawatan yang tepat. Setiap kali berkonsultasi, kesehatan Sari menunjukkan tanda-tanda perbaikan, yang memenuhi hati Agus dengan semangat yang diperbarui. Namun, kejutan besar segera datang. Di tengah minggu kedua perawatan, Agus menerima kunjungan tak terduga. Asisten Dimas berhasil menemukan rumahnya. Tuan Agus, Tuan Dimas ingin membantu dengan perawatan istri Anda. Dia telah menyiapkan tim medis pribadi dan dana untuk menanggung semua biaya. Anda dan keluarga Anda akan menerima dukungan penuh. Agus terdiam sejenak, tertegun. Dia membayangkan bahwa hidup Dimas akan terus berjalan, tetapi jutawan itu sekali lagi mengulurkan tangan, kali ini dengan bantuan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dimas, dia tidak harus melakukan ini, kata Agus, masih tak percaya. Dia bersikeras, jawab asistennya. Sepertinya Anda telah menyentuh hatinya dengan sangat mendalam. Dan dengan begitu, kehidupan Agus mulai berubah dengan cara yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Uang, bantuan, dan yang lebih penting, rekonsiliasi dengan keluarganya membawa harapan baru. Di saat yang sama, Dimas juga mulai menempuh jalannya sendiri menuju penebusan. Dengan membantu Agus, dia menyadari bahwa dia tidak hanya mengembalikan sesuatu kepada pria itu, tetapi juga membangun kembali bagian-bagian dari dirinya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Hubungannya dengan Nadia mulai berkembang lagi, seperti tanaman yang telah diabaikan, tetapi masih bisa tumbuh. Matahari telah terbenam di Jakarta, tetapi kota itu tetap hidup, dengan lampu-lampunya menerangi jalanan dan suara lalu lintas yang tak henti-hentinya memenuhi udara. Agus duduk di beranda rumah kecilnya, yang kini dalam kondisi lebih baik daripada ketika dia kembali beberapa minggu sebelumnya. Angin malam yang sejuk membawa kesegaran yang menyenangkan, sementara dia mengamati Bayu bermain bola di halaman. Sari, yang masih dalam pemulihan, beristirahat di tempat tidur, tetapi kilauan di matanya telah kembali. Setiap hari membawa kekuatan baru, harapan baru bahwa dia akan hidup untuk membesarkan anak yang sangat dia cintai. Agus merenungkan betapa banyak hidupnya telah berubah dalam waktu yang singkat. Dia telah pergi sebagai pria tanpa arah, tanpa harapan, dan tanpa sumber daya. Dia kembali ke rumah dengan janji sederhana dan bantuan dari seorang asing yang tidak pernah dia kenal, tetapi dengan cara tertentu, telah menjadi bagian dari cerita hidupnya.
bantuan keuangan dari Dimas, dikombinasikan dengan integritas dan keberanian Agus, telah mengubah nasib keluarganya. Sari, yang mengamati suaminya dari jendela, tersenyum. Kamu telah melakukan hal yang mustahil, Agus, katanya dengan suara lembut. Bukan uang yang menyelamatkan kita. Itu kamu. Agus menatapnya, terkejut oleh kedalaman kata-katanya. Aku hanya ingin menepati janjiku untuk tidak pernah menyerah pada kita. Tapi itu lebih dari itu, Isari melanjutkan. Kamu bisa saja memilih jalan lain. Kamu bisa saja mengambil dompet itu, lari dengan uangnya, dan tidak pernah kembali. Tapi kamu memilih martabat. Dan karena itu, kita ada di sini. Agus merenungkan apa yang dikatakan Sari. Selama perjalanannya menyusuri jalan-jalan Jakarta, sambil membawa dompet itu, dia menghadapi dilema terbesarnya. Godaan untuk mengambil uang dan menjamin masa depan keluarganya sangat besar, tetapi sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari rasa lapar dan keputusasaan, menahannya. Dia memilih kejujuran, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena dia tahu bahwa harga mengkhianati integritasnya sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa ditebus oleh uang sebanyak apapun. Sementara itu, di sisi lain kota, Dimas berada di ruang tamunya, dengan Nadia di sisinya. Dia telah mengubah kebiasaan kecil namun signifikan dalam rutinitasnya. Pekerjaan, yang sebelumnya menghabiskan seluruh hidupnya, kini seimbang dengan momen-momen yang dia dedikasikan untuk membangun kembali hubungannya dengan Nadia. Pertengkaran dan kebisuan telah berkurang, digantikan oleh percakapan, jalan-jalan, dan gerakan kecil yang dia sadari sangat penting untuk hubungan yang sehat. Nadia, yang kini lebih tenang, menatap Dimas dan, setelah beberapa saat hening, berbicara dengan lembut. Kamu telah berusaha keras, Dimas. Dan aku melihatnya. Aku bangga padamu. Dimas tersenyum, senyum yang tulus, sesuatu yang menjadi langka dalam beberapa tahun terakhirnya yang terobsesi dengan pekerjaan. Aku sadar apa yang telah aku hilangkan, tidak bisa digantikan oleh apapun yang bisa dibeli dengan uang. Dia memikirkan Agus, pria yang dengan kesederhanaan dan kejujurannya telah mengajarinya pelajaran hidup yang tidak bisa dia dapatkan dari bisnis atau investasinya. Nilai kekayaan, Dimas sadari, bukanlah seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba mengumpulkan lebih banyak, berpikir bahwa itu akan membawa kebahagiaan, tetapi hanya ketika kehilangan sesuatu, dan melihatnya dikembalikan oleh seseorang yang memiliki jauh lebih sedikit, Dimas akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kemurahan hati dan rasa syukur. Dimas tahu bahwa kehidupannya sebagai pengusaha akan terus berlanjut, tetapi sekarang dengan tujuan yang berbeda. Dia ingin membantu mereka yang berada di pinggiran, seperti Agus, tidak hanya dengan uang, tetapi dengan menciptakan peluang nyata untuk perubahan. Nadia, menyadari pandangan suaminya yang jauh dan berpikir, tersenyum. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dimas menjawab dengan lembut, tentang bagaimana, kadang-kadang, hadiah terbesar yang bisa kita terima adalah kesempatan kedua. Dan bagaimana seorang asing yang menunjukkan padaku apa yang sebenarnya perlu aku lakukan. Nadia mendekat dan menggenggam tangannya. Ya, kamu memanfaatkan kesempatan kedua itu. Dan kita juga. Beberapa bulan kemudian, sebuah yayasan baru diluncurkan oleh Dimas, yang didedikasikan untuk menawarkan peluang kredit mikro bagi keluarga berpenghasilan rendah di daerah pedesaan Indonesia. Inisiatif ini terinspirasi langsung oleh pengalamannya dengan Agus. Desa pertama yang menerima bantuan dari yayasan? Desa yang sama tempat Agus tinggal. Dimas memastikan bahwa kunjungan resminya yang pertama adalah untuk melihat dengan matanya sendiri dampak dari pilihannya. Ketika Dimas tiba di desa kecil itu, dia disambut dengan kejutan dan rasa syukur. Dia bertemu dengan Agus, Sari, dan Bayu di rumah mereka, yang kini sedikit lebih makmur, dengan Sari yang telah pulih dan Agus yang terlibat dalam bisnis kecil lokal, berkat dukungan yang mereka terima. Kedua pria itu saling memandang sejenak, tanpa perlu banyak berkata-kata. Ada pemahaman yang saling mengisi di sana, keduanya telah berubah, dan hidup mereka, dalam beberapa hal, terhubung selamanya. Kamu menyelamatkan hidupku, kata Agus, akhirnya, memecah kesunyian. Dimas menggelengkan kepala, senyum kecil di wajahnya. Aku pikir kamulah yang menyelamatkan hidupku. Kisah Dimas dan Agus adalah kisah tentang pertemuan tak terduga dan pelajaran yang diajarkan kehidupan pada momen-momen yang paling tidak terduga. Bagi Dimas, perjalanan itu adalah penemuan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang dikumpulkan, tetapi pada apa yang dibagikan. Dia menyadari bahwa uang dapat menyelesaikan masalah-masalah mendesak, tetapi hubungan manusia, integritas, dan kemurahan hati yang benar-benar menyelamatkan kita. Bagi Agus, itu adalah awal baru untuk martabat. Pilihan untuk jujur, bahkan ketika itu bisa berarti mengorbankan masa depan langsung keluarganya, menunjukkan bahwa hadiah terbesar dalam hidup bukanlah apa yang diterima, tetapi kedamaian batin yang datang dari melakukan apa yang benar. Dan, seperti siklus kebaikan, apa yang dia berikan, kejujurannya, kembali kepadanya dengan cara yang tidak pernah bisa dia prediksi. Kedua pria tersebut belajar,
dengan cara mereka masing-masing, bahwa nilai dari hal-hal yang tidak bisa dibeli, seperti cinta, integritas, iman, dan kesempatan kedua, adalah apa yang benar-benar menopang hidup. Hidup selalu menawarkan kita pilihan. Kekayaan sejati, seperti halnya kebahagiaan sejati, tidak terletak pada jumlah uang yang besar atau pencapaian materi, tetapi pada keputusan-keputusan kecil yang kita buat, hubungan-hubungan yang kita kembangkan, dan kemampuan kita untuk mempertahankan kemanusiaan kita, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Itulah pelajaran terbesar yang dipelajari Dimas dan Agus, sebuah pelajaran yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi dengan hati yang berubah.